Assalamualaikum, di OA Tech News edisi kali ini ada berita tentang Black Shark 4 yang akhirnya secara resmi masuk ke Indonesia walaupun secara globalnya dia udah diperkenalkan dari Maret 2021. 4 bulan ya, sekitar 4 bulan lumayan lah ya. Yang penting sekarang dia udah bisa di pre-order di Indonesia. Jadi dia ini kerjasama eksklusif dengan Lazada Indonesia. Masa pre-ordernya itu 23 sampai 29 Juli. Masih ada waktu kalau mau mendapatkan harga spesialnya yang 8,5 juta. Black Shark 4 diperkuat dengan Snapdragon 870 yang udah 5G. Dia punya Kryo 585 dengan CPU 3,2 GHz Adreno 650 untuk GPU-nya. RAM-nya itu 12 GB LPDDR5 dan storage UFS 3.1 yang besarnya 256 GB. Dengan spek flagship yang gaming banget ini, ya untuk game kalian nggak usah pilih-pilih lagi, semuanya bisa dilibas. Yang penting lagi setelah processing power di HP gaming itu adalah pendinginan. Nah, dia menggunakan teknologi yang dinamakan Sandwich Liquid Cooling generasi kedua. Buat konektivitasnya, dia punya dual SIM dengan Wi-Fi 6 yang paling mutakhir. Dan yang ikoniknya di Black Shark itu ada tombol left and right-nya tuh, trigger kanan-kiri. Dia itu bisa ngumpet, jadi kalau nggak digunakan dia akan masuk sehingga bentuknya seperti HP biasa aja, jadi nggak terlalu yang gaming norak gimana banget gitu ya. Tapi ini selera sih, ada juga yang memang pengen kelihatan gaming banget. Magnetic pop-up solder triggers ini pertama kali muncul di Black Shark 3 Pro dan kini telah diimprove lagi tentunya di Black Shark 4 dengan respons sentuhan yang ditingkatkan. Layarnya AMOLED 6,7 inch 20:9 dari Samsung. Dengan refresh rate 144Hz, HDR10+, dan DC dimming generasi keempat. Dan yang penting di HP gaming itu untuk layar adalah dia punya 720Hz touchscreen reporting rate untuk memastikan nggak ada aksi yang terlewatkan karena touch delay. Speaker stereonya simetris DTS dan dia front facing, jadi ngadap depan. Ini adalah paling ideal menurut saya karena tembakan suaranya langsung masuk ke kuping. Jadi enak banget multimedia, bahkan buat gaming pun tanpa earphone masih enak asalkan ruangannya nggak terlalu berisik ya. Sebagai tambahan, dia punya jack 3,5 mm. Mantap. Biasanya HP flagship tuh udah jarang banget yang punya jack 3,5 mm. Baterai dual cell 4500 mAh memang bukan yang paling besar. Cuma kemampuan chargingnya ini up to 120 watt. Nah, dia diklaim bisa mengisi 100% hanya dalam waktu sekitar 15 menit aja. Tapi justru menurut saya ini salah satu blunder marketing nih. Karena walaupun kemampuannya 120 watt, ternyata di dalam paketnya itu cuma dibekali charger 67 watt. Nih, 67 watt cuma. Gara-gara dia ngiklanin yang 120 wattnya, 67 watt jadi terkesan cuma. Padahal katakanlah lebih lama 2 kali lipat, itu cuma setengah jam, 100% itu udah kenceng banget. Andaikan, kalau menurut saya ini opini pribadi ya, dia nggak usah ngiklanin 120 wattnya, tapi dia iklanin yang 67 watt, baru di belakangnya diperjelas kemampuannya up to 120 watt. Buat saya itu lebih enak ke konsumen karena jadi nggak kesannya ketipu. Takutnya nanti orang udah berharap pas buka ternyata 67 watt doang. Tapi itu sekali lagi opini pribadi saya. Oke, walaupun fokus di gaming, Black Shark 4 tetap dibekali fitur andalan smartphone seperti pada umumnya. Kamera belakangnya punya 48 megapiksel f1.8, terus ada wide angle lensnya 8 megapiksel dan 5 megapiksel. Jadi ada 3 kamera. Kamera depannya dilengkapi oleh lensa 20 megapiksel Ultra HD f1.8 dengan fitur-fitur selfie kekiniannya. Nah, pertanyaan terbesar, apakah Black Shark ini bagian dari Xiaomi? Apakah masih dari Xiaomi gitu ya? Karena sempat dia masuk dengan nama Xiaomi, terus sempat juga Black Shark kayak merdeka sendiri. Nah, sepertinya kita bisa simpulkan sendiri kalau kita perhatikan dari OS yang digunakannya. Dia menggunakan yang dinamakan JOY UI 12.5 yang ternyata adalah turunan dari MIUI 12. Nah, jadi jelas di sini secara produk dia masih saudara. The Black Shark ini masih saudara dengan Xiaomi. Apapun nanti penjelasan dari sisi bisnisnya. Jadi itu dua hal yang terpisah. Oke, demikian OA Tech News edisi kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.